Oke, Assalamualaikum Bu Rati. Waalaikumsalam Pak. Oke, Alhamdulillah Bu ya, sesuai dengan janjian kita di SMS kemarin ya, di WA ya. Ya. Hari ini kita akan mengadakan pertemuan. Seperti Ibu ketahui bahwa saya dapat SK dari Pak Kepala ya untuk supervisi ke guru, salah satunya dengan Ibu ya. Oke, tujuan dari supervisi ini ya sebetulnya ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perkembangan, yang ketiga untuk pengawasan. Nah, untuk pertumbuhan itu ya bagaimana dengan supervisi itu diharapkan bisa menumbuhkan semangat ya dari para guru untuk dapat mendesain pembelajaran pihak pada murid, dan yang berdampak juga pada akhirnya akan berdampak pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Yang kedua lah perkembangan ya, maksudnya saya yakin ya di setiap RPP itu pasti ada refleksi, dan di situ sudah ada yang bagus ya, dan yang sudah bagus ini perlu ditingkatkan kembali seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga lah pengawasan ya Bu ya. Nah, kayak bagaimanapun ya dalam suatu proses perbaikan yaitu perlu ada pengawas baik dari internal maupun eksternal seperti itu. Ini untuk memastikan bahwa program pengembangan yang akan Ibu buat ya itu sesuai dengan tracknya seperti itu Ibu ya. Oke Ibu, untuk penjelasan tadi ada yang ditanyakan Bu atau sudah jelas? Sudah jelas Pak. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oke, rencana Ibu Ibu mohon maaf Ibu mapel apa Bu? Mapel IPAS Pak. IPAS ya kelas? Ya, kelas 10. Kelas 10 ya, oke. Nah, rencana ya Ibu nanti berdasarkan di supervisi ya itu akan kompetensinya apa Bu? Di sini saya tentang bab dari listrik statis. Listrik statis ya, oke. Bisa disampaikan Bu tujuan pembelajarannya? Dari tujuan pembelajarannya ada 4 ya Pak. Iya. Nanti diharapkan peserta didik dapat menjelaskan penyebab dari orang tersetrum, dapat mengklasifikasikan dari jenis-jenis muatan listrik, dapat menjelaskan pengertian kuat arus listrik baik secara teori maupun secara matematis, dan tentunya dapat menyelesaikan latihan soalnya. Oke ya. Jadi dari 4 tujuan ya Bu ya. Ya. Oke. Dari 4 tujuan itu area apa aja yang akan dikembangkan Bu? Di sini ada 2. Yang pertama itu menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan yang kedua itu menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Oke, baik Bu, luar biasa Bu ya. Oke, Ibu sudah bisa menjelaskan tujuannya, kemudian Ibu sudah bisa menjelaskan juga area pengembangannya ya. Saya yakin di benak Ibu sudah merancang nih Bu ya. Nah, strateginya ya apa bisa dijelaskan Bu? Jadi yang pertama ketika saya masuk kelas itu nanti siswa akan diberikan pertanyaan pemantik ya Pak. Nah, dari pertanyaan pemantik itu kan bisa tahu dari persepsi atau konsep awal dari siswanya seperti apa. Nanti saya kasih penjelasan sedikit. Terus dibagikan kelompok. Nah, dibagikan kelompok itu nanti di setiap kelompok itu diberikan tugas yang berbeda. Gitu, Pak. Oke. Tugas nanti, yang berbeda. Ya, nanti hasilnya bisa dipresentasikan di depan kelas. Oke, menarik sekali Bu ya. Berarti ada perbedaan, berarti berdiferensiasi ya Bu ya. Oke. Berarti Ibu rencanakan nanti berdiferensiasi di konten, di proses apa di produk Bu? Di prosesnya Pak. Di prosesnya ya. Oke, baik Bu ya. Oke, nanti saya tunggu di RPP-nya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu kapan ya kita kira-kira saya bisa ke kelas Ibu untuk observasi? Nanti Selasa minggu depan Pak. Oke, di kelas? Di kelas 10 farmasi. Oke, jam ke berapa Bu? Jam ke-4 dan ke-5. Oke, jam ke-4 dan ke-5 ya. Oke, terima kasih Bu ya. Berarti insya Allah Selasa depan ya, saya sudah di depan kelas Ibu ya Bu ya. Kemudian saya izin ya Bu ya, bagaimanapun ini butuh bukti fisik, nanti saya akan mencatat ya, kemudian akan merekam, kemudian kami pun ya di ini ada beberapa hal yang perlu kami nilai ya Bu ya. Nanti format penilaiannya akan share ke Ibu kayaknya.
Oke, Ibu, saya sudah cukup. Adakah yang bisa ditanyakan kembali, Bu, atau sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih, Bu ya. Kalau sudah gitu, kita bisa akhiri ya, Bu ya, percakapan kita hari ini. Saya mohon maaf bila mana ada percakapan kata-kata yang tidak sesuai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu absen dulu ya untuk kehadirannya. Ada yang nggak hadir? Ada semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam pelajaran IPA ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik ya. Sebelum itu, apakah kalian pernah belajar penggaris yang digosok-gosok rambut? Nah, itu bagaimana? Penggaris digosok-gosok rambut, terus ada kertas kecilnya bisa tertarik ya. Adapun tujuan untuk pelajaran hari ini, kalian bisa diharapkan bisa menjelaskan bagaimana dan kenapa orang bisa kesetrum, bisa mengklasifikasikan jenis-jenis motor listrik, dan bisa menjelaskan tentang kuat arus listrik ya. Oke, tadi sedikit tentang yang penggaris ya. Pernah nggak sih kalian melihat orang yang tersebut? Pernah. Atau mungkin ada yang pernah merasakan? Pernah. Boleh kita satu orang untuk menjelaskan gimana prosesnya sempurna memahat ke tanah? Boleh, Pak De, saya masuk dulu. Waktu jatuh kan megang besi ya sedikit kayak geli gitu kayak gini. Oh, ada jelinya, ada jeli. Posisi sedang hujan, hujan megang besi. Ya, terus ada yang lain mungkin bisa menceritakan? Gimana? Itu kan itu ini pernah kesulis dari air kan kesulitan dari mana itu kayak masukin tahu. Ya, Ada pas dimasukin ada kayak kayak listriknya. Ya, terkejut nggak kira-kira?
Ya, terjadi aliran, adanya aliran listrik. Ya. Nah, untuk ternyata kan di listrik itu ada yang namanya muatan listrik. Ya, muatannya sama seperti di pelajaran kimia. Ada muatan apa aja di kimia? Negatif, positif. Ya. Positifnya disebut proton, negatifnya disebut elektron. Ya. Tadi dikatakan bahwa alirannya itu mengalir dari satu titik menuju ke titik yang lain. Ya. Dari satu titik menuju titik yang lain. Dari yang mana kalau kita lihat? Ya. Dari muatan yang positif ke muatan negatif. Ya. Dari positif ke negatif. Kalau kita gambar, kira-kira arusnya kemana nih? Mungkin di magnet pernah belajar atau SD, SMP ada. Tadi dikatakan dari muatan positif menuju negatif. Berarti arahnya kalau yang positif kemana? Negatif. Keluar ke arah negatif. Kalau negatif berarti masuk. Ya. Sama di kehidupan pun. Kita pasti pernah melakukan hal yang positif dan mungkin kita pernah melakukan hal yang negatif. Dari sini muatan positif itu dia keluar. Sama kita pun ketika kita melakukan hal yang positif, silakan kita turunkan, tampilkan. Untuk apa? Agar orang lain merasa termotivasi. Ya. Jadi pengen si Anji rajin sekolahnya, gitu ya. Lo orangnya koyor, gitu kan. Tapi ketika muatan yang negatif, ya, kelakuannya jelek, tolong kita pendam dalam diri sendiri, jangan untuk dipublikasikan atau ditimbulkan. Kalau bisa itu dirubah menjadi perilaku yang lebih baik. Ya, sampai sini muatan listrik paham? Boleh diskusi ya dengan teman sebaku. Coba kalian jelaskan ya bagaimana orang bisa tersetrum dan kira-kira bahan apa aja sih yang menyebabkan listrik itu mengalir dan apakah dosanya kuat arus bisa diukur? Ya. Jadi silakan boleh berdiskusi, boleh juga searching ya. Yang pertama jenis aliran listrik. Kalau diskusinya bertiga boleh? Mau sama depan, mau sama belakang, mau sama samping boleh. Sama ibu aja. Sama ibu aja. Sama ibu boleh sama. Oh, apa ya? Ngobrol. Silakan boleh sebutkan juga. Nanti saya minta perwakilannya untuk presentasi ya, dan kita
Gimana yang ini? Mana? Nanti diminta perwakilannya untuk konsentrasi ya. Sabtu dibayarin bu. Ibu kasih waktu ya untuk diskusinya 15 menit. Oke. Ya. Nah, sok dulu dibaca dulu. Banyak kali ya. Saya mau nanya. Dibaca dulu. Jumlah Nanti untuk ini kan kelasnya masih kotor ya. Bisa minta tolong sama yang tahu untuk minta alat kalian itu sama poninya jadi bisa diisi ya tidak bawa lagi ya. Lihat lagi ya. Silvia buka masker dia. Rumahnya lah ya. Gimana? Soalnya kita untuk pertemuan kali ini dibatasi ya. Jadi kita hanya membahas tentang listrik dinamis. Buka masker dulu.
Kalau kita bisa mengerjakannya secara bersama-sama, nanti kan bisa kita muncul ide lagi nanti dapat kerja bagaimana. Waktunya 7 menit lagi ya.
kira-kira kesimpulannya bisa kayak berarti bisa kebalikan enggak? Dari sini bisa enggak? Dari sini bisa enggak berarti? Dari bisa. Nanti ya. Gak apa-apa, nanti tiap baris madu kemudian satu samping. Sudah semuanya? Kelompok aja udah? Atau meja aja udah? Udah. Udah ya? Salah benar itu gak masalah. Kita kan mau diskusi bareng-bareng. Kita samakan. Nah, waktunya sudah habis ya, 15 menit sudah waktunya untuk kita presentasi. Ya. Minta perhatian semua ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Fokus lagi ya, kita presentasi. Kelompok yang pertama saya minta dari kelompoknya IPA. Tadi kebetulan yang sudah selesai dua. Silakan. Dua orang boleh. Mohon perhatiannya ya. Silakan HP-nya simpan dulu. Oke? Nah, sudah ya. Kita perhatikan antara jawaban temannya dan kalian. Stop, Neng. Jenis aliran listrik ada arus searah, arus atau arus DC, arus bolak balik atau arus AC. Yang kedua, Mohon maaf, ikutin suaranya, mohon agak keras ya. Jadi biar terdengar oleh boleh mengikuti tulisan.
Farmasi ya? Nah, silakan saya sudah kirim link. Boleh dilihat, boleh langsung dari diketahui tanya dan jawab. Ya. Seperti biasa ingat kalau dalam fisika atau dalam IPA itu harus ada yang namanya diketahui, ditanya dan dijawab. Silakan. Boleh dikerjakan. Masing-masing. Nanti kalau misalkan kalian kesulitan dalam mengerjakan, boleh angkat tangan, boleh bertanya. Ya, diketahui. Ya, diketahui, tanya jawab. Soalnya nggak perlu ditulis nggak apa-apa. Diketahui, tanya dan jawab. Ada nih? Mengerjakannya sendiri-sendiri, tapi kalau kalian misalkan kurang paham, boleh bertanya dengan temannya atau dengan saya. Ya, Bu. Nggak usah, diketahui tanya jawab aja. Ini. Tapi tanggung jawab diketahui tanya dan jawab ya. Yang nomor 1 ada yang udah? Ya? Mungkin boleh ke depan.
listrik, ya. Ada juga tentang jenis-jenis aliran listrik, ya. Ada juga muatan listriknya, muatan positif dan negatif, ya. Terus ada juga muatan listrik, di mana muatan arus listrik itu apa? Banyaknya muatan tiap satuan waktu. I sama dengan I per T atau I sama dengan V per R, ya. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Adapun nanti ini kan masih ada jamnya ya. Masih ada waktunya sekitar 10 menit lah ya. Ya kan kita sampai jam 10 ya. Ibu kirim. Rasanya Bu, lega. Oke, menurut Ibu tadi performa Ibu sudah sesuai dengan yang direncanakan belum? Masih ada yang sedikit melenceng Pak dari yang ditafsirkan menurut saya Pak. Karena kan kayaknya ini ya Pak. Oh iya ada yang kelewat gitu Pak. Oke. Dari tadi kira-kira yang ini yang paling memuaskan di apa bukan performa itu tadi? Performanya di momen apa yang paling memuaskan? Ketika saya bertanya, jadi saatnya menjawab dengan apa yang maksudnya sama. Oh ternyata berarti ketika saya menanyakan berarti masuk sesuai dengan materinya, terus dengan konsepnya juga tuh Pak. Bisa ini Pak. Kemudian jadi ketika saya bertanya, saya akan menjawab dengan apa yang saya harapkan sesuai. Respon siswa yang respon siswanya yang diharapkan seperti itu. Oke, respons yang kemudian tadi dari jalannya diskusi itu seperti apa? Sebenarnya kan pengennya mah gini Pak, kita tuh kalau misalkan berkelompok ada yang memang diskusi, ada yang satu catat, satu mah biasa aja gitu. Oke, jadi tadi berarti kalau misalnya ke depan kalau diskusi bisa sama Ibu dibagi tugas dulu. Iya. Kita mungkin kan mungkin ada apa notulen, ada ini. Karena mau Pak dibuat apa yang bisa tadinya dibuat. Cuman dan KBD-nya juga. Ya, berjam selanjutnya. Tapi kayaknya melihat waktu kan Pak. Dan waktu kan hanya 2 jam. Terus kepotong sama istirahat juga gitu. Jadi, tapi kalau misalkan tidak terpotong istirahatnya Pak, karena kan jadi alasannya Bu lapar segala macam ya Pak. Insya Allah sih bisa. Itu ya berarti yang memuaskan dari respon anak ya dia. Ya. Nah sekarang dari performa Ibu yang paling memuaskan dari sisi apa? Dari sayanya Pak. Kalau di sisi akhir rangkuman memuaskan nggak ya? Ibu karena saya lihat Ibu dapat membuat memotivasi siswa ya untuk membuat kesimpulan sendiri. Nah terus Ibu bisa menggiring siswa ya untuk bisa mengambil kesimpulan itu
Ibu kira memuaskan atau ada hal lain lagi dan ibu itu hari itu yang paling memuaskan mengambil ibu. Itu sih cukup memuaskan sih karena mengikuti alur juga, jadi sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kalau itu sisi positifnya. Nah sekarang kira-kira yang tidak memuaskan dari respon siswa apa? Dari respon siswanya yang tidak memuaskan, Yang tidak sesuai dengan keinginan ibu. yang tidak sesuai. Oh iya, kan jadi kan harapannya Pak, kita tuh duduk berempat, jadi nanti pas diskusi itu pengennya 4-4 gitu. Cuman karena posisi duduk yang terpecah-pecah karena kan kelasnya kotornya apa yang untuk itu beberapa meja, jadi ada yang hanya dia 2 orang dan 2 orang itu diem aja itu. Oke. Ibu tadi bagian kelompok ya, itu sudah berdasarkan analisis atau random aja sesuai duduknya? Random sesuai duduk. Kalau tadi. Kalau yang ibu harapkan, tadi ibu udah hitungkan dulu awal yang udah asesmennya. Ya. Itu kira bisa diterapkan nggak di sini? Bisa, saya mau bisa Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian itu kan tadi udah lihat ya respon siswa yang menurut ibu yang bagus, kemudian yang kemudian menurut ibu udah berhasil kan ibu tadi? Belum sepenuhnya berhasil sih Pak menurut saya. Karena mungkin jadi masih ada siswa yang belum aktif. Ketika diskusi juga belum aktif semua. Kalau dari respon siswa aja Bu ya. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari pencapaian tujuan dengan tadi respon anak, menurut ibu berapa persen? Kamu Pak? Enggak berapa. Satu aja tujuan Bu kali ini. Udah sih, udah tercapai. Tercapai. Dari yang pertama kan ada yang mengklasifikasikan bisnis listrik udah. Udah. Terus teori tentang bom arus listrik secara matematis udah, latihan juga sudah.